udah matang, jadi saatnya untuk diangkat. Gini, ini sudah matang, mau didinginin dulu, habis itu nanti dihancurin lagi, dipotong-potong sampai halus, baru dibuat sebagai media untuk bibit tanaman. Ini dari tempat pembibitan, saya mau ambil yang sudah ukuran besar. Harus hati-hati karena ada yang kecil, nggak boleh ikut yang kecilnya guys. Nah, ini dimasukkan ke dalam sekam yang sudah dimasak. Kenapa harus dimasak? Jadi bibit-bibit yang ada di medianya itu mati, karena kalau tidak nanti bibit-bibit itu akan tumbuh dan mengganggu tanamannya, jadi tanamannya tidak tumbuh dengan maksimal. Seperti itu. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi salah satu petani tanaman hias yang berlokasi di Ciapus, Bogor. Untuk tiba di lokasi perkebunan, kami harus melewati gang yang kecil seperti ini. Tidak ada peralatan yang canggih, semua kegiatan di tempat ini dilakukan dengan cara tradisional dan sangat sederhana. Mensterilkan media untuk bibit tanaman dilakukan dengan cara dimasak di tungku api. Ini adalah proses pembibitan yang mereka kenal dengan istilah di oven. Sahabat pecinta tanaman hias dan sahabat Indolina Channel, mau tahu seperti apa proses kegiatan pembibitan tanaman di tempat ini? Ikuti terus video kami. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Berikan komentar Anda di kolom komentar dan bagikan bila video ini bermanfaat. Yang ini apa? Watermelon juga ya? Apa ini? Kurang tahu. Petunia nih, ini yang petunia. Tapi yang jenis daun lebar ya, karena ada petunia yang persis daunnya tapi dia agak kecil. Beda ya. Ternyata ini jauh lebih cantik. Sampai ke sana itu polisi. Yang sebelah sini lipstick ya. Iya. Lipstick. Banyak bibitnya macam-macam begini di sini. Lagi ngapain lo? Akan pakis. Oh, itu untuk apa? Bibit. Untuk bibit? Sama sekam. Kenapa harus direbus ya, Bu? Biar nggak ada itu, kalau disterilin dulu. Disterilin, jadi nggak ada bakteri-bakterinya ya, Bu? Ya? Sama sekam. Dengan sekam bakar atau sekam biasa, Bu? Sekam biasa, direbus biasa gitu. Kayak masak sayur. Kalau di kampung bikin pesta, ya pakai kuali besar kayak gini untuk masak daging ya, Bu? Iya. Ini kita masak akar pakis untuk tanaman.
Ini adalah proses untuk mensterilkan media tanam untuk bibit. Akar pakis dan sekam adalah media tanam yang sangat cocok untuk bibit tanaman agar tumbuh dengan baik. Agar hama dan bibit-bibit liar yang ada di media tanam tidak mengganggu bibit nantinya, maka dilakukan proses pensterilan dengan cara dimasak di atas tungku api seperti ini. Setelah dimasak, media pakis ini nantinya akan dicacah sampai halus dengan menggunakan parang. Ini caranya gimana nih? Sedikit aja, nggak usah kan berat angkatnya. Langsung pegang, ibu yang masukin, saya angkat. Gini, ini sudah matang, mau didinginin dulu, habis itu nanti dihancurin lagi, dipotong-potong sampai halus, baru dibuat sebagai media untuk bibit tanaman. Gini loh guys. Sampai nangis, ini cari duit tuh susah, sampai nangis-nangis gini. Ini yang sudah matang guys, masih asap-asap ya. Iya. Nih. Sama itu sekam biasa, sekam apa? Sekam padi ya. Sekam padi ya Bu ya. Ini sekam padi. Oh jadi gantian ya Bu, nggak dicampur ya? Enggak. Bibit apa dunia. Jadi saya habis masak media untuk bibit tanaman. Nih sebelah sana. Udah selesai masak. Panas, ini sampai air matanya mengalir seperti ini. Yuk kita lanjut lihat yang sedang tanam bibit di sebelah sana. Ayo. Ya, sahabat pecinta tanaman hias. Jadi di tempat inilah Ibu Yani dan beberapa ibu-ibu lainnya yang bekerja di tempat ini melakukan kegiatan sehari-hari seperti melakukan pembibitan dan memindahkan bibit. Ya, teman-teman, ini adalah media sekam yang tadi sudah direbus di bawah. Proses pembibitan dilakukan dengan cara di-open, di mana bibit yang disemai dimasukkan ke dalam plastik lalu ditutup rapat untuk menjaga kelembapan tanaman. Kalau di sini mah gini cara ini. Coba kita lihat yang Sejenis seladi juga. Untuk proses dari pembibitan dimulai dari bibit, yaitu spora dari kadaka dimasukkan ke dalam media pakis yang tadi sudah dimasak, kemudian di oven, lalu pada saat sudah mulai ukuran besar akan dipindahkan ke dalam polybag yang berisi media sekam yang sudah dimasak juga. ini yang sudah di dalam polybag, ini akan dimasukkan ke dalam pot guys. Nih contohnya. Ini ambil satu-satu masukin ke sini. Pakai ini ya Bu. Ya terserah sih ya, tapi Nah, cabut. ini dari tempat pembibitan, saya mau ambil yang sudah ukuran besar. Harus hati-hati karena ada yang kecil, nggak boleh ikut yang kecilnya guys. Terus akarnya tuh, ini akarnya seperti ini masih kecil, sangat rawan, jadi tak masukin di sini. Nanti itu sampai penuh. Sampai penuh ya, oke. Nah ini dimasukkan ke dalam sekam yang sudah dimasak. Kenapa harus dimasak? Jadi bibit-bibit yang ada di medianya itu mati, karena kalau tidak nanti bibit-bibit itu akan tumbuh dan mengganggu tanamannya, jadi tanamannya tidak tumbuh dengan maksimal seperti itu.
bisa juga ya. Itu kalau yang lainnya jangan keambil itu aneh. Oh, jadi tanamannya aja ya Bu ya? Ya yang biasanya diusahain yang gitu kan. Gini. Nah, seperti itu. Oh, tadi sudah angkat bagian. Soalnya itu calonnya kita. Yang baru lagi ya. Benar-benar. Ini harus hati-hati ngambilnya. Karena takut juga kan kepotong ya Bu ya. Iya. Nah, ini nggak boleh diangkat ini karena akan ada bibit baru muncul di situ nanti. Makanya itu kalau di sini sebetulnya di open itu di plastik begini bisa. Bibit-bibit tadi yang sudah dipindahkan ke dalam satu polybag, sekarang akan dipindahkan lagi ke dalam polybag yang lebih kecil untuk masing-masing pohon. Nggak boleh terlalu basah. Ini sudah dari sini saya sudah pindahin ke sini. Nah, ini tunggu besar lalu kita masukin di polybag satu-satu ini. Hasilnya seperti ini nanti. Udah besar seperti ini lalu kita masukin ke dalam polybag. Polybag kecil. Sekarang saya mau coba masukin ini ke dalam polybag seperti ini. Yuk. Kita tinggal masukin aja ke sini. Ini sudah dicampur sekam dengan media daun bambu. Sekamnya direbus supaya Tumbuhan liarnya mati, jadi nggak terganggu. ini masukin medianya, terus diambil. Ini masukkan seperti ini, terlalu kecil ya. Yang kecil itu terlalu besar. Apa polybagnya? Ada yang lebih kecil ya? Ada kan ada ukurannya. Oh iya lebih kecil. Jadi yang masih kecil ini masukin di polybag yang agak kecil. Ini taruh ini di bawah aja gini sekarang. Ini. Terus ini ambil yang udah besar. Ini masukin deh. Yang terlalu dipadat. Tapi ini kira-kira udah nggak mati lagi kan? Atau ada yang mati juga? Insya Allah enggak, tapi tergantung ya kekeringan bisa mati, kebanyakan air juga bisa mati. Mati benar ya. Tergantung cara ngerawatnya ya Bu ya. Iya, gitu ya. Oh, udah besar di dalam pot jadinya ya. Kamu senang kalau gini-gini nanti. Beli ya? Oke. Nah benar sih, kalau medianya ini nggak dimasak, ini bisa ada tumbuh padi, bisa ada tumbuh tanaman di sini. Jadi harus dimasak supaya semuanya sudah mati, aman untuk tanaman. Kalau tadi mah yang pakis itu direbus itu hanya buat dari spora, itu dari spora ditaruh di situ. Pakis. Oh dari sporal yang kayak gini ya Bu ya? Yang ini. Iya itu kan spora, dari spora pohonnya yang besar itu tuh. Oh. Nanti kalau udah dingin, ya udah, oh itunya udah dingin, udah berapa minggu lah gitu. Ditaburin lah itu spora itu, sporanya. Sporanya ditaburin di atas ini kayak gini ya Bu ya? Seperti itu nih, jadi itu nunggu. Sporanya ini kayak lumut-lumutnya gitu ya Bu ya? Bukan lumut, itu mah awalnya sporanya. Iya, maksudnya itu dia bentuknya kayak lumut ya, Iya. sporanya. Oh, Kalau bibit spora mah itu serbuk tuh. serbuk-serbuknya. Iya, serbuknya masukin ke situ. Oh, dari situ awalnya. Hampir berapa bulan lah itu, 5 bulan atau berapa bulan gitu baru Bisa seperti ini ya. serbuk itu. Lama. Kalau gini saya mau ke tempat ini terus saya bawa kamera tadi lah. Handphone doang.
lihat, tugas saya sudah selesai. Kita lanjut lihat bibit-bibit tanamannya ya. Nah, ini yang sudah dimasukin ke dalam pot. Coba kita lihat ya. Kalau kondisinya sudah bagus seperti ini, artinya tanaman sudah siap untuk dijual ke pedagang-pedagang tanaman hias. Untuk dibuat bibit-bibit di sini. Bibitnya ini. Bibit kuping gajah ya? Iya. Bibit Nah, kuping gajah. kuping gajah ini. Melihat bisnis tanaman hias yang mendunia saat ini, jika dibandingkan dengan pengembangbiakan tanaman hias dengan cara tradisional seperti ini, tentu kita berharap agar pemerintah dapat turut serta berpartisipasi dalam pengembangan pertanian tanaman hias di Indonesia, tentunya untuk mengembangkan perekonomian di negara kita. Sahabat pecinta tanaman hias dan sahabat Indolina Channel, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan saya hari ini berkebun. Dan jangan lupa dibagikan apabila video ini bermanfaat, like dan berikan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.